Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi sebuah rumah. Setiap orang pasti ingin punya rumah yang nyaman, tempat di mana kita bisa beristirahat dengan tenang, merasa aman, hidup rukun bersama keluarga. Negara juga begitu. Indonesia adalah rumah besar bagi lebih dari 270 juta jiwa, dengan segala perbedaan suku, budaya, dan pandangan. Melalui analogi rumah ini, kita bisa lebih mudah memahami peran setiap unsur bangsa, dari atap sampai fondasi, dari ventilasi sampai dapur. Semuanya saling terhubung membentuk rumah besar bernama Indonesia. Kondisi ideal negara Indonesia seperti rumah, aman, nyaman, dan tentram. Negara yang baik itu seperti rumah yang besar, tempat banyak orang dengan latar belakang yang berbeda tinggal bersama. Supaya rumah itu tetap kokoh, setiap bagiannya harus berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan Indonesia. Kehidupan bernegara butuh kerjasama antar lembaga, pimpinan, serta rakyat. Kalau satu bagian lemah, semuanya akan ikut terguncang. Yang pertama atap. Atap ini ibarat MPR. Atap berfungsi melindungi rumah dari panas dan hujan. Begitu pula MPR, yang berfungsi menjaga arah negara dan menegakkan konstitusi. Kalau atapnya kuat, semua penghuni aman dari kejahatan politik atau masalah sosial. MPR menjadi mandataris kedaulatan. Di dalam sebuah rumah, ventilasi diibaratkan sebagai DPR. Ventilasi membuat udara di rumah tetap segar. DPR punya peran serupa, yaitu menyalurkan aspirasi rakyat agar udara demokrasi tetap terasa sejuk. Kalau ventilasinya mampet, rumah jadi pengap. Begitu juga kalau DPR tak berpihak pada rakyat, demokrasi akan kehilangan nafasnya. Saluran air yang ada di rumah kita ibaratkan sebagai presiden. Saluran air ini membuat rumah menjadi bersih dan sehat. Presiden ibarat saluran utama kebijakan yang menyalurkan program pembangunan supaya manfaatnya sampai ke semua daerah. Tapi kalau saluran tersumbat, masalah bisa menumpuk. Jadi, Presiden harus memastikan kebijakan berjalan lancar tanpa menimbulkan banjir baru. WC diibaratkan hukum. WC yang baik mencegah bau tak sedap. Begitu juga hukum yang adil, menjaga agar kejahatan dan ketidakadilan tidak mencemari kehidupan bangsa. Kalau sistem hukumnya bersih dan aparatnya juga jujur, masalah bisa diselesaikan tanpa menimbulkan bau korupsi. Pagar di depan rumah ibarat TNI dan Polri. Pagar rumah menjaga penghuni dari bahaya dan memberi rasa aman. Itulah peran TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban tanpa menindas rakyat. Pagar yang baik bukanlah yang menakutkan, tapi yang melindungi dengan tegas dan penuh rasa tanggung jawab. Dapur diibaratkan Kemenq dan DCP.
Dapur adalah tempat mengolah bahan mentah menjadi makanan bergizi. Sama seperti Kemenq dan DJP yang mengelola anggaran negara agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Dapur yang bersih menghasilkan makanan yang sehat. Keuangan negara yang dikelola bersih menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Listrik dan air di rumah ibarat pajak. Rumah butuh listrik dan air supaya kehidupan berjalan. Pajak juga begitu, menjadi sumber energi bagi negara. Kalau pajak dikelola dengan jujur dan transparan, pelayanan publik bisa mengalir dengan lancar. Tapi kalau bocor, sama saja seperti pipa rusak atau kabel konslet yang bikin rumah tidak nyaman. Pilar-pilar dalam rumah ibarat intelektual, budayawan, dan rohaniawan. Setiap rumah butuh pilar penyangga. Intelektual, budayawan, dan rohaniawan adalah pilar moral bangsa. Mereka menjaga nilai budaya dan arah kebijakan agar negara tidak kehilangan jati diri. Tanpa mereka, rumah bisa kelihatan megah, tapi rapuh di dalamnya. Dasar atau fondasi dari rumah ibarat Undang-Undang Dasar 1945. Fondasi menahan seluruh bangunan tetap berdiri. Dalam negara, fondasinya adalah UUD 1945. Kalau fondasi kuat, negara tidak akan mudah goyah. Amandemen yang baik bukan yang merobohkan rumah, tapi memperkuat dasarnya supaya tetap kokoh dan relevan. Rakyat diibaratkan penghuni rumah. Semua bagian rumah dibangun untuk penghuninya, yaitu rakyat. Mereka yang menikmati keteduhan atap, segarnya udara, dan hangatnya dapur. Kalau rakyat hidup aman dan nyaman, rumah besar bernama Indonesia akan tetap berdiri kokoh dan penuh kehidupan. Kondisi negara Indonesia saat ini seperti rumah rusak. Sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, wajah ketatanegaraan Indonesia berubah. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tempat kedaulatan rakyat berpusat. Kekuasaan dibagi ke banyak lembaga setara dengan harapan demokrasi menjadi lebih modern dan lebih sehat. 20 tahun berlalu, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Justru celah kekuasaan dimanfaatkan oleh kepentingan sempit. Negara kini ibarat rumah besar yang dulu berdiri kokoh, tapi satu persatu bagiannya mulai rusak. Kerusakan ini bukan sekedar kiasan, tapi cermin dari kenyataan yang kita lihat setiap hari. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan krisis kepercayaan di hampir semua lembaga negara. Mari kita lihat satu persatu bagian rumah itu dan bagaimana kondisinya sekarang. Atap yang ibarat MPR, yang harusnya melindungi rumah kini mulai bocor. MPR tak lagi menjadi penjaga arah negara yang teguh, mudah diintervensi kepentingan segelintir orang. Kasus Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono yang tersangkut dugaan korupsi hanyalah satu contoh. Ketika atap bocor, air kepentingan pribadi menetes ke seluruh ruangan dan merusak dinding kepercayaan rakyat. Ventilasi yang tersumbat membuat udara pengap. DPR yang semestinya menyalurkan aspirasi rakyat, kini justru menjadi sumber sesak. Lebih dari 70 kasus korupsi melibatkan anggotanya lintas periode. Dari Nazarudin hingga Setio Novanto, udara demokrasi yang dulu segar kini terasa berat dan lembab. Saluran air yang diibaratkan sebagai presiden. Saluran air yang mampet tentu membuat rumah kotor dan tidak nyaman. Begitu pula alur kebijakan ketika birokrasi lambat dan penuh pungli. Ombudsman mencatat banyak pelayanan publik yang berbelit-belit, dari krisis pangan hingga distribusi bansos. WC yang diibaratkan hukum, WC yang mampet akan menimbulkan bau yang tak sedap. Begitu pula sistem hukum kita. Dari mantan Ketua MK Akil Mokhtar, Hakim Agung Sudrajat Dimyati, hingga Hakim PN Surabaya yang tertangkap, semuanya mencerminkan hukum yang kehilangan fungsi penyaringnya. Bau busuk ketidakadilan kini tercium hingga ke ruang tamu rakyat. Pagar yang diibaratkan sebagai TNI dan Polri. Pagar yang bolong pastinya membuat rumah tidak nyaman. Kasus suap heli AW101 di TNI Angkatan Udara
Dan skandal Verdi Sambo hingga Teddy Minahasa menunjukkan bagaimana pelindung rakyat justru menjadi ancaman. Satpam yang harusnya menjaga malah menakut-nakuti penghuni rumah. Dapur ibarat Kemenq dan DCP. Dapur yang kotor tak akan menghasilkan makanan yang sehat. Kasus pajak dan pamer kekayaan pejabat Kemenq menunjukkan betapa dapur negara dikuasai oleh segelintir orang. Rakyat diminta terus bayar bahan makanan. Tapi hidangan yang keluar justru dinikmati oleh para pejabat. Listrik dan air ibarat pajak. Pajak seharusnya menjadi energi dan aliran kehidupan negara. Tapi kebocoran di sistem membuat listrik negara sering padam. Air pelayanan publik pun tetap keruh. Warga terus membayar tagihan tapi tidak pernah menikmati fasilitas yang layak. Pilar-pilar dalam rumah yang diibaratkan intelektual, budayawan, dan rohaniawan. Pilar moral bangsa kini banyak yang mulai miring. Sebagian intelektual sibuk mencari posisi. Sebagian pemuka agama larut dalam kejahatan politik. Pilar yang seharusnya menegakkan nilai malah sibuk menopang kepentingan pribadi. Rumah ini masih berdiri, tapi goyah karena kehilangan penopang utamanya. Fondasi rumah yang diibaratkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fondasi rumah adalah konstitusi. Sayangnya, setelah amandemen, fondasi ini mudah digoyang demi kepentingan sesaat. Amandemen keempat gagal menutup celahnya. Akibatnya tarik-menarik kekuasaan antar lembaga sering menimbulkan kebuntuan dan menambah keretakan di bawah tanah. Rakyat sebagai penghuni rumah, pada akhirnya rakyatlah yang paling merasakan akibatnya. Biaya hidup naik, ruang demokrasi menyempit, dan kepercayaan terhadap negara terus menurun. Rumah besar bernama Indonesia terasa makin sumpek dan tidak aman. Data menunjukkan lebih dari 170 kasus korupsi dan pelanggaran melibatkan berbagai lembaga negara, mulai dari kementerian, DPR, BPK, hingga aparat hukum. Semua itu terjadi setelah MPR tak lagi memegang posisi tertinggi pasca amandemen ketiga. Lalu solusi perbaikan rumah yang rusak. Kerusakan negara bukan cuma soal infrastruktur dan ekonomi, melainkan ini soal rusaknya jiwa bangsa. Dalam rumah fisik, renovasi besar biasanya membuat penghuni harus pindah terlebih dahulu. Tapi negara tidak begitu. Rakyat tetap tinggal, negara tetap berdiri. Namun yang perlu diubah adalah desain manajemennya. Mandor atau pejabat yang salah harus diganti. Gambar kerja atau konstitusi dalam sistem negara harus disusun ulang. Caranya dengan amandemen kelima UUD 1945 untuk menegaskan kembali kedaulatan rakyat dan memperkuat sistem pengawasan antar lembaga. Tata kelola pemerintah harus dibuat lebih efektif, efisien, dan transparan. Perubahan tidak berarti rakyat harus meninggalkan tanah airnya. Sebaliknya, rakyat adalah pemilik sah rumah ini. Cak Nun pernah berkata, perubahan sejati tidak harus menunggu puluhan tahun. Seperti kisah Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap. Bukan karena sulap, melainkan karena ilmu, niat, dan izin Tuhan. Artinya perubahan besar bisa terjadi cepat jika ada niat yang besar, keberanian moral, dan kepemimpinan yang jujur. Di sisi lain, banyak yang bilang, rakyat harus sadar diri dulu sebelum negara bisa berubah. Padahal, struktur yang sehat justru menumbuhkan kesadaran rakyat. Pertama-tama, yang harus sadar adalah 4 pilar penopang kedaulatan. Kaum intelektual, mereka harus menyusun cetak biru reformasi, merancang pembaruan konstitusi dan tata kelola yang adil. Kaum agama, mereka harus menjaga etika kekuasaan, menegakkan nilai moral dan nurani publik. TNI dan Polri, mereka harus melindungi rakyat, bukan penguasa, jadi pagar yang tegap, bukan pemalak penghuni. Kaum budaya, mereka harus menjaga jati diri bangsa, menyalakan narasi persatuan dan kebangsaan.
Jika hanya 10-20 tokoh dari 4 pilar ini bersatu dengan niat tulus dan strategi cerdas, cetak biru kekuasaan bisa dirombak tanpa perlu jutaan rakyat turun ke jalan. Perubahan besar tidak lahir dari wacana, tapi dari keberanian yang nyata. Seperti belajar berenang, kita tidak akan bisa hanya dengan berdiri di pinggir kolam. Pertama, berani terjun ke proses perubahan, bukan sekedar mengamati. Kedua, berani membalik sistem lama dengan niat bersih dan rancangan yang jelas. Dan yang ketiga, berani meninggalkan logika lama yang menunggu seluruh rakyat sadar terlebih dahulu. Ketiga-tiga keberanian ini hadir bersamaan. Renovasi besar rumah Indonesia bukan lagi utopia, tapi langkah nyata yang bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat. Kesadaran rakyat akan tumbuh sebagai hasil dari keadilan yang dirasakan. Jika hukum adil, rakyat akan patuh. Jika birokrasi melayani, rakyat akan percaya. Jika sistem berpihak, rakyat akan merasa memiliki. Dan ketika rumah ini kembali nyaman dan aman, penghuninya yaitu rakyat Indonesia akan dengan sendirinya bangkit untuk merawat rumah bersama. Lantas, apakah ganti presiden saja sudah cukup? Ketika keadaan negara sudah semakin semrawut, suara yang paling sering terdengar di ruang publik adalah ganti presiden. Seruan ini wajar. Presiden memang wajah negara, pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif dan simbol harapan rakyat. Tapi, benarkah hanya cukup dengan mengganti presiden? Jawabannya tidak. Mengganti presiden tanpa memperbaiki fondasi negara sama saja seperti ganti mandor. Tapi, tetap pakai rancangan bangunan yang salah. Retakannya akan tetap melebar, siapapun yang memimpinnya. Presiden baru bisa saja membawa semangat perubahan, tapi kalau Presiden baru bisa saja membawa semangat perubahan, tapi kalau pilar-pilar lain masih dikuasai kepentingan yang sempit, rumah besar bernama Indonesia tetap saja rawan mengalami kerusakan. Apakah menunggu pemilu saja sudah cukup? Banyak orang berkata, tunggu saja pemilu, 5 tahun lagi kita ganti pemerintahnya. Kedengarannya masuk akal, karena pemilu memang cara resmi rakyat memilih pemimpin baru. Tapi kalau lihat kondisi rumah besar bernama Indonesia yang sudah bocor dan retak, pertanyaannya jadi sederhana. Apa kita mau menunggu 5 tahun lagi untuk memperbaikinya? Menunggu pemilu itu sama seperti menunggu tukang datang 5 tahun sekali. Padahal atap sudah bocor, dinding sudah mulai lapuk. Selama kita diam, air hujan terus merembes. Tikus semakin banyak dan fondasi semakin rapuh. Kalau dibiarkan, kerusakannya malah menjadi semakin parah dan biaya perbaikan menjadi semakin besar. Sistem pemilu pun masih banyak celahnya. Partai besar yang menguasai pencalonan, uang dan sponsor berperan besar. Sementara pengawasannya kadang tak cukup kuat. Alhasil, pemilu kadang lebih mirip undian daripada jalan menuju perubahan. Kalau kita hanya menunggu pemilu, berarti kita pasif dan membiarkan rumah rusak ini perlahan. Namun, pasti menjadi rumah yang siap roboh. Kami ingin satu bangsa, satu kembali.